Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Muhammad Fajri dengan nomor pokok mahasiswa 242151111039. Saya merupakan mahasiswa pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya sedang diberikan tugas mata kuliah kepramukaan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Jamil. Nah, langsung saja ke soal yang pertama. Di sini ada: dalam konteks kepramukaan, jelaskan pengertian dan konsep pembagian kelompok. Berikan contoh implementasi pembagian kelompok dalam kegiatan kepramukaan. Bagaimana pemahaman Anda terhadap pentingnya pembagian kelompok dalam gerakan pramuka? Berikan argumen yang mendukung pendapat saudara. Nah, langsung saja ke jawabannya. Nah, dalam pembagian kelompok dalam kepramukaan adalah sistem pengorganisasian anggota ke dalam unit-unit kecil, misalnya barung, regu, sangga, untuk memudahkan pembinaan, pengembangan karakter, dan pelaksanaan kegiatan. Untuk contoh implementasinya terlihat dalam pembagian tugas saat perkemahan. Pentingnya pembagian kelompok terletak pada kemampuan melatih kepemimpinan, melatih solidaritas, efisiensi kegiatan, serta mengembangkan tanggung jawab dan kemandirian anggota. Oke, selanjutnya lanjut ke nomor kedua. Asas dan lambang merupakan elemen penting dalam gerakan pramuka. Jelaskan apa yang dimaksud dengan asas dan lambang dalam pramuka, mengapa asas dan lambang tersebut menjadi bagian esensial dari gerakan pramuka. Jelaskan hubungan antara asas, lambang dengan nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh gerakan pramuka. Jadi asas pramuka adalah Pancasila yang menjadi landasan moral, sedangkan lambang pramuka adalah tunas kelapa yang melambangkan generasi penerus yang tangguh, berguna, dan berakar pada nilai-nilai kebangsaan. Keduanya esensial sebagai identitas dan pedoman yang mengingatkan anggota untuk mengamalkan nilai-nilai luhur dalam setiap kegiatan. Oke, selanjutnya ke soal yang ketiga. Fungsi dan peran kepramukaan dalam pendidikan bangsa memiliki dampak yang signifikan. Jelaskan apa saja fungsi dan peran kepramukaan dalam proses pendidikan bangsa. Berikan argumen dan saran mengenai bagaimana peningkatan peran kepramukaan dalam pendidikan di era digital saat ini. Nah, fungsi kepramukaan meliputi pendidikan karakter, keterampilan, dan sosial yang berperan penting dalam melengkapi pendidikan formal di Indonesia. Di era digital ini, pramuka perlu beradaptasi dengan mengintegrasikan teknologi dan mengembangkan program relevan seperti literasi digital untuk menjaga relevansi dan mengatasi tantangan modern. Untuk soal yang keempat, prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, dan sistem Among merupakan pondasi utama dalam gerakan pramuka. Jelaskan secara detail mengenai prinsip dasar, metode, dan sistem Among kepramukaan. Berikan argumen dan saran terkait pentingnya memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kegiatan pramuka. Untuk prinsip dasar kepramukaan itu ada iman, peduli, dan tanggung jawab. Untuk metode kepramukaan itu belajar sambil melakukan, sistem kelompok, dan lain-lain. Dalam sistem Among, pendampingan dengan prinsip atau bisa disebut ingkarsasung tulodo, ingmadya mangunkarsa tuturi handayani. Nah, ini merupakan formasi utama yang memastikan kegiatan pramuka yang bersifat mendidik dan memotivasi. Sistem Among menekankan peran pembina sebagai fasilitator yang memberikan teladan, membangun semangat, dan mendorong kemandirian anggota. Memahami dan mengimplementasikannya secara sistematis sangat penting untuk mencapai tujuan gerakan pramuka. Nah, selanjutnya untuk soal yang terakhir atau nomor 5. Organisasi gerakan pramuka memiliki struktur dan regulasi tertentu yang mengatur jalannya kegiatan. Jelaskan mengenai organisasi gerakan pramuka dan struktur organisasi yang ada di dalamnya. Apa itu ADART dan bagaimana pengaruhnya dalam pengalaman organisasi pramuka. Berikan argumen dan saran terkait pentingnya memahami ADART dalam konteks pengalaman anggota gerakan pramuka. Nah, untuk
Organisasi Gerakan Pramuka memiliki struktur berjenjang dari tingkat nasional hingga gugus depan yang diatur oleh ADART sebagai landasan hukum dan operasional. ADART mempengaruhi pengalaman anggota dengan mengatur hak, kewajiban, dan prosedur. Pemahaman terhadap ADART penting agar anggota dapat berpartisipasi aktif dalam menjalankan kegiatan sesuai aturan organisasi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.